dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi review jurnal artikel yang sudah kami buat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nathanael Walio Marketan dengan NIM 67 2024 103. Adapun teman saya Pak Rick Endrian Marendra dengan NIM 67 2024 032. Anda Ruhani Perkita dengan NIM 67 2024 094 dan Sebastianus Adi Primandaru dengan NIM 67 2024 110. Jurnal yang kami review ini adalah jurnal dengan judul Breast Cancer Data Classification Using Ensemble Machine Learning yang ditulis oleh Merja Akhil Jabar yang berafiliasi dengan Department of AI and Machine Learning Vardhaman College of Engineering Hyderabad, Telangana 501218 India, yang berasal dari jurnal Engineering and Applied Science Research atau IESR yang ditulis pada volume 48 nomor 1 halaman 65-72 yang diterima pada tanggal 14 Januari 2020, direvisi pada tanggal 25 Mei 2020 dan disetujui pada tanggal 23 Juni 2020 dan diterbitkan pada tahun 2021. Berikut adalah alamat papernya. Penulis menulis jurnal ini karena kan ia melihat kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada wanita di seluruh dunia. Tumor payudara sendiri terbagi menjadi dua sifat, yaitu invasif atau menyebar ke bagian tubuh lain dan non-invasif atau tetap di satu lokasi. Deteksi dini pada kanker payudara sangat krusial untuk menurunkan tingkat mortalitas. Dokter berpengalaman rata-rata hanya mampu mendiagnosis dengan akurasi 79%. Sementara penggunaan teknik machine learning dapat mendongkrak akurasi hingga 91%. Tantangannya, bagaimana menemukan model klasifikasi optimal yang mampu membedakan tumor ganas atau malign dan tumor jinak atau benign secara akurat guna menghindari tes medis yang tidak perlu. Tujuan penelitiannya yaitu mengatasi masalah klasifikasi data kanker payudara dengan mengusulkan model ensemble baru yang menggunakan dua pengklasifikasi heterogen, yaitu Bayesian Network dan Radial Basis Function atau RBF untuk meningkatkan performa prediksi. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian related work. Atau di sini berisi tentang bagian-bagian ulasan dari penulis-penulis terdahulu dengan menggunakan berbagai algoritma yang berbeda. Seperti contohnya di sini adalah Al-Hadidi et al. Menerapkan KNN dengan filter gambar DWT dan BPNN mencapai akurasi 98,80%. Ada juga Fu et al. Mendeteksi limfedema pada pasien kanker menggunakan ANN dengan akurasi 93,75%. Lalu ada Guriwal dan Mishra mengusulkan Adaptive Voting Ensemble, menggabungkan ANN dan Logistic Regression dengan seleksi fitur Chi-square. Setelah itu, Agarab et al. Membandingkan 6 algoritma ML pada data Wisconsin di mana MLP memimpin dengan akurasi 99,04%. Setelah itu ada Asri et al. Membandingkan SVM, Naive Bayes, KNN, dan C4.5 di mana SVM meraih akurasi tertinggi sebesar 97,13%. Ibrahim Ali et al. Mengklaim algoritma ANN memberikan akurasi superior sebesar 82,64% dibandingkan SVM. Kita masuk ke dalam metodologi. Yang pertama adalah dataset. Dataset yang digunakan adalah Wisconsin Breast Cancer Dataset atau disingkat WBCD. Dari UCI Machine Learning Repository dengan total 699 instansi dan 10 atribut klinis seperti column thickness, uniformity of cell size, dan lain-lain. Atribut ID dihapus sebelum pemrosesan. Lalu ada alur sistem atau proses flow, di mana yang pertama adalah data diinput dan mengambil dataset dari WBCD. Yang kedua adalah pre-processing,
di mana data yang redundan dilakukan pembersihan, lalu menormalisasi missing values dan transformasi data. Ketiga adalah data partition, di mana data dibagi menjadi data latih atau training dan data uji atau testing, menggunakan teknik tenfold cross validation. Lalu yang keempat adalah ensemble learning model, membangun klasifikasi ensemble berbasis majority voting yang menggabungkan Bayesian network atau menggunakan simulated annealing searching technique dan radial basis function atau RBF dengan dua klaster berbasis fungsi Gaussian. Dan yang kelima adalah output, menghitung kelas prediksi akhir berdasarkan suara terbanyak dari kedua metode dasar tersebut. Kemudian ada eksperimen and result. Untuk hasil simulasi eksperimennya, itu akurasi akhirnya itu 97,42%. Untuk precisionnya 96,72%, recall 99,32%, specificity 94,07%, NPV-nya 98,75%, dan F-measure-nya itu 98%. Untuk false positive rate-nya 0,06. Untuk true-nya itu 0,99. Nah, MCC-nya 0,944. Nah, ini menandakan kalau modelnya itu sangat cocok untuk klasifikasi biner yang seimbang. Nah, kemudian ada waktu pembuatan model RBF. Fungsi Gaussian RBF itu memerlukan waktu tercepat 2 kali 15 dibanding kuadratik yang membutuhkan 3 menit atau thin plate spline itu 5 menit. Nah, dalam perbandingan ini seperti model ARNN itu memiliki milik Singetol itu sebesar 82,64% atau RS SVM milik Singetol sebesar 96,87%. Nah, model usulan BN plus RBF itu terbukti mencatatkan performa yang bersaing tinggi. Kemudian conclusion. Penelitian ini berhasil membangun sistem pendukung keputusan medis yang menggunakan teknik ensemble heterogen atau gabungan Bayesian network dan RBF. Penggabungan ini terbukti menghasilkan performa prediksi yang optimal dan superior dibanding dengan menggunakan pengklasifikasian tunggal. Nah, model ini mencatatkan akurasi besar 97,42% dan layak dipertimbangkan untuk membantu para spesialis kanker dalam mendiagnosis tumor secara akurat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan kita itu dari kelebihannya ya. Ini pada kata yang ensemble menggunakan klasifikasi heterogen Bayesian yang berbasis probabilitas grafik didampingi LBF yang berbasis jaringan saraf. Terbukti efektif saling melengkapi untuk menangani data medis yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah matrik evaluasi yang disajikan itu sudah sangat lengkap. Bukan hanya berfokus pada akurasi, tapi juga menekan MCC, F-measure, tingkat kesalahan hingga analisis waktu komputasi model. Kemudian, validasi performa menggunakan skema tenfold cross validation, memastikan hasil pengujian model terhindar dari bias partisi data. Setelah itu, kita bahas dari kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah paper ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme teknis penentuan nilai yang hilang atau missing value optimization-nya di tengah pre-processing. Kemudian juga terdapat inkonsistensi penulisan akurasi pada bagian abstrak, yaitu tertulis remarkable accuracy of 97%.
dengan bagian isi hasil eksperimen atau kesimpulan tulis lebih spesifik, yakni 97,42%. Yang selanjutnya adalah pengujian hanya terbatas pada satu dataset publik, yaitu WBCD. Performa model sampel ini lebih meyakinkan jika diuji juga pada dataset kanker payudara lain berskala besar, guna menguji tingkat generalisasi model. Oke, terima kasih Titin dan juga teman-teman. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih.